Ya. Fitrah itu berarti anak mengenal Tuhannya dan tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhannya. Itu fitrah. Nah, ini tugas orang tua, termasuk saya, panjenengan, bapak ibu semua, ini adalah menjaga supaya putra putri panjenengan ini selalu dalam fitrahnya, berarti selalu bertauhid kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kedua orang tuanya lah ini berlaku semua ya. Walaupun dikandung oleh ibunya yang beragama Kristen, Buddha, ini nanti sebenarnya anak mereka ini yang mau lahir itu dalam keadaan suci. Suci itu dalam keadaan fitrah, beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada Bapak Ibu wali santri di LKSA Sahabat Umat serta wali santri di Madrasah Nurul Ummah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul untuk menunaikan atau menghadiri undangan yang dibikin oleh pihak panitia di madrasah dan di LKSA Sahabat Umat ini. Mudah-mudahan, saya berdoa, mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu semua dari rumah masing-masing menuju ke tempat asrama putri ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang pertama, saya juga mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir untuk menghadiri undangan yang kami rencanakan. Yang kedua, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sebenarnya di agenda awal perpulangan itu tanggal 9 Oktober ya. Kelas 8 sama kelas 9 hari Senin besok itu mau ada kegiatan UTS, ujian tengah semester ya. Jadi ujian itu 1 tahun ada 4 kali ya. Ujian semester sama ujian tengah semester. Ujian semester itu yang setengah tahun sekali sama ujian yang untuk kenaikan kelas. Di antara semester itu nanti pertengahannya ada ujian lagi. Jadi setahun 4 kali. Nah, maka kita menginginkan sebelum ujian nanti putra-putri panjenengan kita beri kesempatan untuk minta doa ya. Minta doa kepada para bapak ibu untuk bisa menjalani kegiatan UTS dengan sebaik mungkin ya. Atau dengan lancar dan mendapatkan nilai yang bagus ya. Siap mendoakan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sering kita sampaikan dalam mendidik putra putri atau anak-anak kita semua, maka sebenarnya tanggung jawab pendidikan itu ada di tangan orang tua ya. Ada di tangan orang tua yang mendidik putra putrinya supaya apa? Langkah utama yang pertama menjalin atau menjaga fitrahnya ya. Menjaga fitrahnya. Lalu apa fitrah putra putri kita, anak-anak kita semua? Kita ingat bahwasanya ketika
ibu dari anak-anak kita itu berada di kandungan, ya, maka umur 4 bulan, ya, sudah anak-anak bayi yang dikandung oleh ibunya ini mereka sudah bisa bergerak. Gini apa mboten, Bu? Umur pinten bayi ingkang jenengan kandung niku saged mulai gerak niku umur pinten? Biasane masa pun kelalen 5. Tapi yang pertama terus mulai gerak-gerak katanya nendangi. Menawi informasi saking Al-Quran itu 3 kali 40 hari, ya, berarti 4 bulan, ya. Karena masa itu kan gini, penciptaan anak itu pertama itu nanti setelah sperma dan ovum itu ketemu, ya, terus nanti berubah jadi darah, ya. Darah itu nanti nempel di salah satu dinding rahim, ya. Nah, darah yang nempel itu selama 40 hari nanti jadi daging, ya. 40 hari kemudian nanti jadi darah daging yang dibungkus tulang yang dibungkus daging, ya. Nah, terus 40 hari kemudian sudah mulai berbentuk, sudah ada tangan, sudah ada kaki, terus nanti ditiupkan ruh, ya, nyawa, dikasih nyawa sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus nanti sudah dikasih nyawa, itu nanti dijanji, ya, dijanji itu supaya ditanya, ya, anak-anak kita termasuk kita sebenarnya, ya, anak-anak kita itu nanti dijanji. Kira-kira pertanyaannya kurang lebih, wahai jabang bayi, gitu ya, wahai ruh, apakah engkau mengakui bahwasanya aku Allah ini yang sebagai Tuhanmu, dan engkau siap untuk menyembahku, beribadah kepadaku? Maka bayi yang dikandung oleh ibu tersebut nanti dia mengatakan siap, gitu ya. Intinya menyetujui perjanjian tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan fitrah, ya. Fitrah itu berarti anak mengenal Tuhannya dan tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhannya. Itu fitrah. Nah, ini tugas orang tua, termasuk saya, panjenengan, bapak ibu semua, ini adalah menjaga supaya putra putri panjenengan ini selalu dalam fitrahnya. Berarti selalu bertauhid kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti kedua orang tuanya lah, ini berlaku semua, ya. Walaupun dikandung oleh ibunya yang beragama Kristen, Buddha, ini nanti sebenarnya anak mereka ini yang mau lahir itu dalam keadaan suci. Suci itu dalam keadaan fitrah, beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang tuanya lah, ya, yang menjadikan mereka Yahudi, menjadikan mereka Nasrani, atau menjadikan mereka musyrik, ya, dengan agama-agama yang lain, menjadikan mereka bahkan tidak beragama, ateis, nah, komunis. Itu tanggung jawab orang tuanya, orang tua yang menjadikan mereka. Jadi kalau orang tuanya Kristen, nanti rata-rata anaknya ya Kristen. Orang tuanya Hindu Buddha, anaknya Hindu Buddha. Nah, yang lebih parah itu orang tuanya Muslim, orang tuanya orang Islam, tapi anaknya tidak mengenal siapa Robnya dan tidak tahu cara beribadah kepada Tuhannya. Nah, ini yang kebanyakan orang. Orang-orang yang di luar sana itu mereka tidak tahu kewajiban orang tua untuk mempertahankan fitrah anak itu, mereka belum tahu. Nah, panjenengan yang sudah tahu ini atau sudah saya kasih tahu, berarti untuk mempertahankan ini terus, gitu ya. Nah, pendidikan mempertahankan tauhid pada diri anak itu menjadi kewajiban orang tua. Ini terjadi kalau orang tuanya sanggup, maka yang paling baik itu orang tuanya. Nah,
Terus terkadang ketika orang tua merasa tidak mampu, gitu ya, orang tua merasa tidak mampu untuk mendidik, mempertahankan anak supaya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu karena keterbatasan ilmu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan, maka diperintahkan untuk anaknya itu disekolahkan. Ya, kalau dulu itu bukan disekolahkan, zaman Rasulullah itu ya diantar kepada Rasulullah supaya dididik oleh Rasulullah. Rasulullah meninggal, para orang tua mengantar kepada para murid-muridnya Rasulullah. Ya, belajar kepada Abu Bakar, belajar kepada Ibnu Umar dan sebagainya. Nah, terus kesini terus. Nah, kalau dulu sama orangnya, sama syekhnya, sama gurunya. Nah, terus ketika ke zaman-zaman kesini itu zaman sudah mulai maju, maka pendidikan itu dilembagakan. Ya, ada sekolah, ada pondok pesantren, ada madrasah. Nah, terus yang ketika anak itu dimasukkan ke pesantren atau dimasukkan ke sekolah yang berasrama, ke madrasah, nah ini perlu dipahami juga oleh orang tua. Ada 3 hal ya, yang menentukan pendidikan anak. Yang pertama itu adalah orang tua, ya, orang tua. Yang ketiga sekolahan atau pondok pesantren atau madrasah. Yang ketiga lingkungan. Ya. Ini yang sangat menentukan proses berhasil atau tidaknya anak-anak dididik di lembaga pendidikan. Ya. Jadi tidak hanya pendidikan sekolahannya saja yang menentukan, orang tua atau keluarga dalam hal ini, gitu ya. Kalau tidak ada orang tuanya meninggal, berarti ya keluarganya, familinya atau walinya, terus lingkungan. Ya. Nah, jadi nggak bisa ya anak itu dimasukkan ke pesantren, terus nanti harapannya keluar dari pesantren jadi anak baik. Ya. Itu nanti akan sulit. Ya. Maka karena apa? Karena anak masuk, gitu ya, anak masuk di sini ada proses, nanti baru keluar. Ya. Nah, proses ini yang menentukan tadi 3, orang tua, lingkungan, sama guru atau sekolahannya. Nah, berapa persentase masing-masing bagian yang menentukan? Ternyata untuk sekolah itu 40%. Ini ada yang meneliti ya. Untuk sekolah 40%. Terus orang tua 30%. Lingkungan 30%. Ya. Berarti yang menentukan 3 hal tersebut ya, ada sekolah 40%, lingkungan di mana anak-anak kita itu bergaul 30%, orang tua 30%. Nah, maka lembaga pendidikan yang baik untuk mencetak generasi itu harus ketiga hal ini mendukung, ya. Lingkungannya mendukung, orang tuanya mendukung, sama lembaga pendidikannya juga mendukung. Nah, maka latar belakang dari dikumpulkannya, diundangnya para orang tua ke pihak sekolah atau ke pihak asrama, ini salah satunya adalah untuk menjalin hubungan, ya. Menjalin hubungan antara pihak wali murid atau wali santri dengan pihak sekolah, supaya pikirannya sama, ya. Pikirannya sama, ya. Dan nanti insya Allah nanti setelah ini Bapak Ibu nanti yang kelas 8 sama kelas 9 nanti harapannya harus ketemu sama saya dulu, nanti baru boleh anak-anaknya baru boleh pulang. Ya. Untuk yang kelas 7, ya, untuk yang kelas 7 sama kelas 9, kalau sama kelas 10, ya, karena di sini sudah ada yang tingkat SMA, walaupun baru sedikit. Ya. Untuk yang kelas 7 sama kelas 9 nanti sama Ustadz Isnadi. Ya, ada informasi-informasi yang intinya kita menyampaikan
laporan-laporan yang selama kita sudah capai terhadap penilaian terhadap anak atau anak sudah mencapai dalam kemampuannya sudah seberapa, nanti kita laporkan ke pihak sekolah, ke pihak orang tua. Nah, nanti barangkali orang tua juga ada masukan-masukan, ya, ada usulan-usulan atau ada saran kritik atau ada keluhan-keluhan, nanti pihak wali murid juga bisa menyampaikan ke pihak pengasuh. Jadi nanti ada terjalin hubungan, ya, terjalin hubungan antara wali murid dengan pihak sekolah. Bisa dipahami, ya, Bapak Ibu, ya? Jadi, mungkin panjenengan anak apa bolak-balik kumpulan, kados niku, ya. Terus kita juga targetnya cuma 2 bulan sekali, ya. Sekaligus putra-putri panjenengan dijemput untuk perpulangan, tapi sebelum pulang nanti ada ngobrol-ngobrol sebentar, ngaten, ya. Siap, ya, Bapak Ibu. Dan terakhir, ya, karena kita juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, karena acara ini tidak terlalu meriah seperti awal, karena pertama karena diajukan, jadi kurang persiapan. Yang kedua juga di SDIT juga sedang ada kumpulan wali murid, ya. Terus di pihak pondok karena juga ada perkumpulan ada acara, ya. Jadi semua guru, semua ustadz ustadzah sedang punya gawe masing-masing, ya. Kalau ada yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir saya pesan untuk nasihat kepada anak didik, gitu, ya. Itu juga menjadi kewajiban antara ustadz dan ustadzah beserta orang tua, ya. Dan ini Bapak Ibu putra putri panjenengan mau pulang walaupun cuman 2 hari 1 malam, besok sore harus sudah kembali ke sini sebelum jam 5, diusahakan sebelum jam 5. Nah, maka proses pendidikan, proses nasihat, ya, proses proses untuk mengawal ibadah putri panjenengan yang tadinya diampu oleh ustadz dan ustadzah di asrama, kita untuk 2 hari 1 malam ini diserahkan kepada Bapak Ibu semua, ya. Nah, jadi beban atau tanggung jawab untuk mengatur, mengondisikan putra putri panjenengan yang tadinya di pihak ustadz dan ustadzah, harapannya nanti bisa digantikan oleh orang tua, ya. Kegiatan yang ada di asrama di sini ibadahnya dipindah ke orang tua. Bahkan nanti ada 1 tambahan lagi. Dimulai dari sebelum subuh, ya. Putra putri panjenengan harus bangun sebelum subuh, ya. Nah, ini tugas panjenengan berat nih. Nanti jenengan dados rati jenengan anak wangel temen digugah, berarti ustadz nek gugah ya angel, ya. Nah, berarti kan nanti berarti tugas ustadz dan ustadzah gue beratnya luar biasa. Jenengan cuma semalam, ya, gitu. Di sini 2 bulan, ya. Nah, targetnya putra putri panjenengan harus bangun sebelum subuh, ya, dan melaksanakan sholat malam. Nah, targetnya kita nanti akan tanya putra putri panjenengan sholat malam apa enggak, gitu. Walaupun nanti enggak sholat malam juga enggak dapat hukuman, tenang aja, tapi nanti akan mendapatkan apresiasi kalau yang sholat malam, gitu, ya. Nah, terus nanti setelah sholat malam, sholatnya juga harus di masjid jamaahnya subuhnya, ya, kecuali yang perempuan, ya, berarti di rumah. Ya, kalau mau ke masjid juga diperbolehkan, tapi lebih baik di rumah. Tapi tetap bukan berarti subuhnya setengah 6 atau jam 6, ya, ya berarti sama dengan subuhnya di masjid. Ya, sekarang jam berapa? Sekarang jam 4 lebih 18 menit kalau nggak salah, ya. Itu nanti subuh di awal waktu, habis sholat subuh zikir pagi, biasanya kita zikir pagi. Nah, terus setoran. Nah, ini juga menjadi sudah saya sampaikan kepada pihak putra putri panjenengan yang setoran hafalannya yang biasanya disetorkan kepada ustadz dan ustadzah,
besok pagi harus sama jenengan. Nah itu jenengan tagih nih bisa ibune, bisa bapaknya harus katanya kamu harus setor, ya saya setorannya. Nah nanti panjenengan kan supaya dados ngertos, oh anakku ternyata harus pinter baca Quran dan sebagainya. Ya. Kalau yang belum berarti baca tartili, ya. Tartilnya sudah sampai jilid berapa nanti dipantau. Ya. Nah terus sholat 5 waktu harus berada di masjid. Ya. Nah tugas yang lain itu adalah harus kita tugasi putra putri panjenengan harus berbakti berkhidmat kepada orang tua, ya. Orang tua. Jadi harus panjenengan nanti harus mengkondisikan anak harus membantu panjenengan, ya. Kerjaane napa jenengan, ya. Sing ngarit, ya. Ayo ngarit terus niku, ya. Sing teng sawah matun atau mungkin panen, ya, menawi menonton panenan. Itu nanti ajak ke sawah, ke ladang. Lah niku nggih. Kinten-kinten purun napa mboten, Bu? Pak. Nyuci, ya. Nyuci baju, nyuci pakaian, nyuci piring, nyapu, ngepel, pokoknya masak, ya. Pokoknya harus ada kegiatan di rumah, ya. Dan itu kegiatannya nanti orang tua wajib untuk mendokumentasi. Nah, niki nggih. Foto, di video niku nggih laporkan dikirim teng grup niki Pak Ustadz niki putranipun kula niki pun bantu kula teng sabin napa ngarit napa ngempani ternak napa ngempani ayam masak kados niku nggih. Kinten-kinten kepripun siap napa mboten Bapak Ibu? Siap nggih. Nah, mungkin niku nggih. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa ya Bapak Ibu, mudah-mudahan putra putri panjenengan, putra putri kita semua dimudahkan dalam menuntut ilmu dan dimudahkan dalam usaha untuk bisa menjadi baik. Mudah-mudahan itu jadi amal soleh kita semua. Allahumma amin. Sekap semanten mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan dan terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.